Salam hangat untuk Pak Deha. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait Lipulara Coffee House. Kopi obat patah hati. Next. Nah, jadi kisah berawal dari 25 Oktober tahun 2019, tepatnya di Bandung. Perusahaan ini mempunyai filosofi menjadi tempat yang nyaman bagi orang yang sedang patah hati, tidak bersemangat, insecure, dan sedih. Namun seiring perkembangan zaman, tempat ini juga bisa kok buat bercanda gurau, santai, tempat belajar, bertukar pikiran, dan lain-lain. Next. Nah, kalau kita bisa lihat di logonya Pelipulara Coffee House, itu bentuknya mirip secangkir latte art, tapi juga bisa menyerupai loop atau kaca pembesar yang mengarah pada gambar. Maksud dari kedua itu adalah menggambarkan bahwa kopi Pelipulara itu menyesuaikan dengan filosofinya, menjadi tempat yang nyaman bagi orang patah hati, tidak bersemangat, insecure, dan sedih yang menikmati secangkir kopi, dan lukanya pun hilang. Gitu loh. Next. Nah, kalau kita bisa lihat menunya mulai dari coffee, non-coffee, brew, new sweet drinks, snack, dessert, and rice bowl itu enak-enak, harganya terjangkau, serta buat sisi kualitas nggak usah diraguin lagi. Soalnya di Pelipul Lara Coffee House ini menjaga banget terkait kualitas dan harga terjangkau untuk mengobati kalian yang sedang patah hati. Next. Ya, selanjutnya ada SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dalam strength-nya sendiri menawarkan menu berkualitas dengan harga terjangkau, produk diolah dengan mesin yang berkualitas, nuansa tempat yang kekinian, dan menawarkan banyak varian menu. Dan weakness-nya promosi yang tidak maksimal atau hanya mengandalkan promosi mood-to-mood. Dan opportunities-nya berkembang menjadi kedai kopi terbaik di wilayah Bandung. Dan untuk threats-nya, banyak kompetitor serupa dengan kreativitas dalam menciptakan menu dan promosi digital yang bergerak dengan lancar. Next. Dalam tujuan kampanye ini, kampanye kami membuat tema yaitu kopi obat patah hati. Nah, dibuat dengan tujuan agar para pelanggan dapat lebih mendapatkan kesenangan tanpa memikirkan kesedihan yang dialami. Nah, karena begitu, besar orang mengalami mental health akibat banyak hal, cenderung karena masalah hati atau emosional. Jadi tempat kami ini cocok buat kalian yang sedang mengalami masalah hati, karena tempat kami itu tempat yang sejuk, memiliki pemandangan yang indah, asri, dan cocok untuk menangin hati kalian. Nah, selain itu, perusahaan juga meningkatkan brand awareness di kalangan masyarakat. Next. Dan untuk analisis kompetitornya, berikut beberapa kompetitor yang telah kami analisis. Yang pertama ada Kopi Kenangan, kedai kopi yang mengandalkan penjualan di Grab dan Gojek ini memiliki outlet di mana-mana. Kedai kopi ini menjadi salah satu kedai kopi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia karena sudah unicorn. Dalam kedai kopi ini juga unggul dalam menciptakan pengalaman ngopi yang berbeda walaupun ngopi di mana saja. Dan lalu ada Four Wheel Coffee House, kedai kopi yang terletak di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, menawarkan varian menu kopi yang dapat dinikmati secara nikmat. Lalu ada aktivitas tersedia juga seperti nonton bareng, lalu ada aktivitas seru lainnya. Nuansa yang membuat seakan ngopi di rumah yang tidak terlupakan. Lalu ada Kopi Janji Jiwa. Kedai kopi satu ini mengandalkan kolaborasi secara terus-menerus. Tujuannya untuk mengenalkan kopi Janji Jiwa di pasar yang lebih luas. Tentunya dengan hal ini meningkatkan brand awareness sehingga masyarakat sedang mengenai keberadaan kedai kopi Janji Jiwa. Next. Dan tujuan pemasaran digital ada akuisisi, yaitu mengumpulkan data melalui berbagai sarana dan meraih target yang lebih banyak. Lalu ada retensi atau retention, mempertahankan loyalitas pelanggan dengan meningkatkan kualitas. Lalu ada jangka panjang atau above the line, meningkatkan brand awareness dan menjadikan perusahaan sebagai salah satu pelopor coffee shop terbesar di Indonesia. Dan jangka pendeknya, below the line, meningkatkan jumlah sales dalam waktu-waktu tertentu. Next. Lalu ada pendekatan pemasaran digital. Pada pendekatan pemasaran digital ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pendekatan organik dan pendekatan berbayar, mengelompokkan sebagai berikut.
Pada pendekatan organik, dalam pemasarannya, kedai kopi Tripulara menggunakan pendekatan organik yang bebas biaya. Contohnya seperti membuat postingan terkait promosi produk melalui Instagram Story, Instagram Feeds, dan video TikTok. Dalam promosi itu dibuat oleh karyawan kami dengan menggunakan ide dan kreativitas kami secara murni dan dipost tanpa menggunakan biaya sekalipun. Dan untuk pendekatan berbayar yang dilakukan kedai kopi Tripulara adalah melalui fitur-fitur ads yang ada di berbagai media sosial. Contohnya seperti melalui Instagram Ads dan YouTube Ads. Selain itu, kedai kopi Tripulara juga memasang iklan di aplikasi GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, dan lain-lain. Boleh di next. Selanjutnya target customer. Nah, karena kedai kopi Tripulara ini selain menjual produk-produknya seperti kopi dan makanan-makanan lainnya, kedai kopi ini juga menjual ambience atau suasana nongkrong di kafe, sehingga tempat-tempat yang disediakan juga harus nyaman dan memiliki nilai jual. Nah, target customer yang dituju itu adalah orang-orang di Bandung yang berusia 17-30 tahun yang memang memiliki kebiasaan menggunakan internet atau media sosial, kemudian suka berkumpul bersama teman-temannya untuk sekedar nongkrong atau mungkin mengerjakan tugas atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman ngopi sambil bersantai. Nah, selanjutnya ada contoh dari postingan Instagram Feeds. Nah, ini terkait dengan kampanye kopi obat patah hati. Dan kami menggunakan hashtag kopi untuk hati yang sepi. Oke, ini ada salah satu kontennya yang mungkin bisa menambah wawasan para customer yang melihatnya. Selanjutnya ada contoh postingan Instagram yang seperti bentuk-bentuk promosi. Seperti ini ada combo package, kemudian ada seperti diskon, buy to get 3, kemudian juga ada beberapa konten yang masih menyangkut terkait kopi obat patah hati tadi. Oke, selanjutnya yang terakhir ada konten kalender. Kami melakukan promosi selama 1 bulan penuh, dan waktu-waktu terbaik yang kami lakukan untuk mempublikasikan konten-konten kami yaitu untuk YouTube sendiri 2 kali dalam seminggu pada pukul 21 sampai 23 di hari Jumat dan Sabtu. Kemudian untuk di Instagram 3 kali dalam seminggu pada pukul 20 sampai 22 di hari Senin, Rabu, dan Kamis. Dan untuk TikTok 2 kali dalam seminggu pada pukul 18 sampai 21 di hari Selasa dan Kamis. Selain melakukan konten-konten berbayar melalui ads atau iklan-iklan di media sosial, kami juga melakukan konten yang sifatnya gratis, yaitu dengan melakukan konten promo sarapan di Instagram pada setiap hari Jumat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.